Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Apa kabarnya teman-teman yang soleh dan solihah, siswa-siswi kelas 3 SDIT Umar bin Khattab. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya, kembali lagi bersama Pak Riki di mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Sebelum kita mulai pelajaran kita, ya, mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat, ya. Kita baca sama-sama, dan solehah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya. Baik, pada pertemuan atau pelajaran yang kedua ini kita mempelajari salah satu sifat yang harus dimiliki seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Apa itu? Ya, kalau di buku bisa dibuka di halaman 9 ya, soleh dan solihah. Sifatnya yang kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah qanaah. Apa itu? Qanaah. Ada yang sudah tahu belum apa itu qanaah? Qanaah artinya adalah ya merasa cukup terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika Allah memberikan dia sesuatu, ya, dia merasa cukup, merasa cukup. Kemudian lawan dari sifat qanaah ini adalah tamak atau rakus atau serakah, ya. Kalau qanaah sifat terpuji, kalau tamak atau rakus atau serakah sifat yang tercela, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang memiliki sifat qanaah, ia berarti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Satu, dia memiliki sifat qanaah yang menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak melihat banyak atau sedikitnya. Setiap pemberian dari Allah, dia merasa cukup, kemudian dia syukuri. Wah, ini ya, dia syukuri, dia bersyukur. Misalnya soleh dan solehah memiliki sepeda, ya. Soleh dan solehah bersyukur karena Allah memberikan rezeki berupa sepeda, walaupun mungkin sepedanya sudah tidak baru, ya. Ketika melihat teman memiliki sepeda yang baru diberikan umi atau abinya, dia tetap qanaah, ya. Alhamdulillah, dia tetap memuji Allah, saya masih diberikan sepeda ini walaupun tidak baru, ya. Dia merasa cukup. Nah, orang yang tidak qanaah biasanya ketika melihat temannya memiliki sepeda baru, wah, dia pengen juga tuh. Nah, soleh dan solehah bagaimana nih? Ketika ada temannya memiliki sepeda baru, apakah sudah merasa cukup dengan sepeda yang ada, ya, atau minta ke umi abinya untuk dibelikan sepeda yang baru, ya. Maka coba kita harus memiliki sikap qanaah ini kita terapkan, ya, merasa cukup terhadap apa yang sudah ada, ya, yang Allah berikan itu, ya. Insyaallah kalau kita bersyukur nanti kita akan diberikan nikmat yang berlipat-lipat, ya. Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya bersabda, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Kata Nabi, beruntung orang yang berislam dengan baik Islamnya, ya. Kemudian waruziqa kafafan, dilimpahi rizki yang mencukupi kebutuhannya, ya, rizki yang mencukupi, yang mencukupi. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan diberi kepuasan kepada Allah, ya, oleh Allah terhadap apa yang diberikan kepadanya. Ini beruntung. Satu, orang yang Islamnya baik. Kedua, diberikan oleh Allah rizki yang mencukupi kebutuhannya. Dan yang ketiga, merasa cukup, merasa puas terhadap pemberian Allah. Walaupun memang sifat manusia, ya, ada kalanya memiliki tabiat
tamak tamak terhadap harta, ya, tamak terhadap harta. Sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, kata Nabi, seandainya manusia memiliki emas, ya, 2 lembah emas, wah, masya Allah, emas sebanyak 2 lembah, ya, niscaya ia ingin memiliki lembah yang satunya lagi. Artinya dia ingin memiliki 3 lembah, ya. Dan kalau ia memiliki 3 lembah, niscaya ia akan ingin memiliki 4 lembah emas, ya, dan seterusnya. Jadi nggak merasa cukup. Pada dasarnya manusia memiliki sifat seperti ini, ya. Tetapi orang yang beriman berusaha merasa cukup terhadap pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak banyak, ya, walaupun tidak banyak, dia bersyukur, bersyukur, ya. Walaupun rumahnya sederhana, kehidupannya sederhana, ya, makannya apa adanya, dia bersyukur, ya, karena merasa cukup. Nah, ini pemberian dari Allah, maka saya harus bersyukur, ya. Saya harus bersyukur, tidak memaksakan untuk hidup dengan kehidupan yang mewah, ya, dengan kehidupan yang mewah, yang glamor. Maka kata Imam Syafi'i, idza ma kunta dza qalbi qanu' fa anta wa malikud dunya sawa. Nah, ini syairnya dari Imam Syafi'i. Jika kamu, ya, memiliki jiwa hati yang qanaah, kata Imam Syafi'i, fa anta wa malikud dunya sawa. Kamu seperti raja dunia, ya. Kamu seperti raja dunia. Karena ketenangan itu bukan dilihat dari harta, soleh dan solihah. Berapa banyak orang yang memiliki harta melimpah, tapi hidupnya tidak tenang, ya. Hidupnya tidak tenang. Dan betapa banyak orang yang memiliki sedikit harta, bisa dikenal dengan orang miskin, ya, tapi masya Allah dia qanaah, dia tidurnya nyenyak, ya, walaupun rumahnya tidak bagus, hanya apa namanya sebuah gubuk saja, tapi dia qanaah, dia bersyukur, dia bersabar, ya, dia hidupnya tenang, tidurnya nyenyak. Berbeda tadi dengan orang kaya yang apalagi dari hasil yang tidak halal, dari hasil korupsi, ya, mengambil harta atau uang rakyat. Tidak akan tenang orang yang seperti ini. Maka pentingnya kita merasa cukup agar Allah senantiasa berikan ketenangan dalam hidup kita, ya, ketenangan dalam hidup kita. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita, ya, dalam urusan dunia. Kata Nabi, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila huwa fauqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lihat pada orang yang di bawahmu, jangan lihat orang yang ada di atasmu, ya. Nah, ini salah satunya, kita memang sering-sering, ya, cari teman itu yang biasa-biasa aja, ya, apalagi kita teman kita memang perekonomiannya lebih lebih apa namanya di bawah kita, ya, bisa berkunjung misalnya, ya, soleh dan soleha ke tempat-tempat apa namanya seperti eh, apa di pinggir-pinggiran, ya, di pinggir-pinggir sungai yang mereka hidupnya seperti para pemulung itu, ya, rumahnya, ya, tidak seperti sebagus rumah solih dan solihah, ya, kehidupannya tidak senyaman solih dan solihah, ya. Nah, maka ketika kita melihat keadaan mereka, kita lebih bersyukur, alhamdulillah, ya, keadaan saya, ya, hidup saya lebih baik dari mereka. Ketimbang kalau kita berteman dengan orang-orang yang kaya, yang mobilnya bagus, itu misalnya rumahnya bagus-bagus, besar-besar seperti istana, ketika kita pulang, loh kok rumahku jelek, seperti itu, ya, biasanya. Maka kalau kita berteman, ya, cari yang memang sederhana, ya, tidak mencari teman yang apa namanya, karena ada orang itu kalau mencari teman itu milih-milih, ya, mudah-mudahan soleh dan soleh tidak. Yang penting teman kita solih, ya, orang yang mengajak kepada kebaikan, ya, mengajak kepada ketakwaan kepada Allah. Nah, itu seperti itulah ketika kita apa namanya memandang dunia. Kata Nabi, lihat orang yang di bawahmu. Kalau kita punya sepeda, ya, lihat orang yang nggak punya sepeda. Kan kita bersyukur walaupun sepeda kita bukan sepeda baru, tapi masih ada orang yang tidak punya sepeda. Orang yang nggak punya sepeda, lihat yang di bawahnya.
ya. Bagaimana misalnya Allah uji dengan dia tidak bisa jalan. Nah, dia bersyukur, walaupun saya nggak punya sepeda, saya jalan kaki, alhamdulillah Allah berikan saya kesehatan, ketimbang orang lain yang tidak bisa jalan karena sakit dan seterusnya. Kata Nabi SAW, fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, ya. Yang demikian itu lebih tepat sehingga kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Lebih mudah kita untuk bersyukur, ya. Berbeda halnya dengan urusan ibadah. Kalau qanaah itu urusan dunia, kalau ibadah ya harus semangat. Jangan ya sudahlah, saya cukup sholat wajib aja, tidak usah sholat sunnah. Saya cukup puasa Ramadan aja, nggak usah puasa sunnah. Maka beda. Kalau untuk perkara dunia kita harus sederhana, berusaha menerima apa adanya. Tapi kalau masalah akhirat harus kita maksimalkan, ya. Kata Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebaikan gitu. Kita tingkatkan apalagi di awal-awal bulan Dzulhijjah ini. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah hari sepanjang tahun, ya, hari sepanjang tahun. Lebih baik, ya. Artinya 10 hari di bulan Dzulhijjah ini hari terbaik sepanjang tahun di waktu siangnya. Maka kita maksimalkan, kita manfaatkan untuk banyak berzikir, bertakbir kepada Allah, kemudian membaca Al-Qur'an, ya, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, dan juga dianjurkan untuk berpuasa, ya. Kalau ada kemudahan rezeki, berkurban, ya, dan lain sebagainya. Nah, inilah tentang qanaah. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ya, wardha bima qasamallahu laka takun agnan nas, ya. Ridolah terhadap semua pemberian Allah, ya, yang Allah berikan kepada kita, ya. Kata Nabi SAW, pasti engkau manusia yang paling merasa cukup, ya. Kalau kita ridho pemberian Allah, maka kita akan menjadi manusia yang merasa cukup, ya, merasa cukup. Kemudian juga kita juga meminta pada Allah sebagaimana yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam ajarkan agar kita bisa qanaah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina, ya. Minta petunjuk, ya Allah, berikan aku petunjuk, ya, petunjuk ke jalanmu yang benar, ya. Kemudian kita meminta kepada Allah ketakwaan, wal afaf, sifat afaf, dan juga al ghina, yaitu merasa cukup, ya. Kita berdoa kepada Allah dengan doa ini supaya Allah memberikan kita sifat qanaah. Amin ya rabbal alamin. Dan orang yang qanaah tentu hatinya akan lapang, tidak sempit, ya, karena dia selalu merasa cukup, dia selalu merasa bersyukur, ya, kepada nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya, cukup soleh dan soleha pelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.